tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai walau dalam. Shalom saudaraku, komunitas pemuridan yang setia. Kita mau belajar lagi. Kita berdoa sebelum kita lanjut. Ya Tuhan, kami mau belajar lagi bersama-sama. Terangilah hati kami. Kami siap mendengarkan suara-Mu dan siap mentaati. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, buka buku saudara halaman 57 sampai 58. Nah, di YouTube bagian ketiga ini, inilah akan menjadi inti dari pengajaran atau pelajaran yang kita pelajari. Saudara harus membaca buku ini, ya. Hidup yang dipimpin Roh, hidup yang dipenuhi Roh, ya. Kalau saudara di luar kota, ya, saudara harus memesan buku ini dari LPMI, ya. Ada alamatnya, nomor teleponnya saya berikan di YouTube bagian yang ke-9 pelajaran 4, ya. Saudara cari situ, ya. Oke, alamat atau nomor teleponnya. Nah, siapakah Roh Kudus sesungguhnya? Mari kita buka Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4. Siapa dia? Kisah pasal 5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ini adalah peristiwa bagaimana Ananias dan Safira berbohong tentang hasil penjualan tanah yang mereka persembahkan kepada Tuhan, ya. Dan Petrus katakan bahwa kamu tidak mendustai siapa-siapa, tapi sedang mendustai Allah. Jadi Petrus percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, Yesus menyebut Roh Kudus itu sebagai apa? Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16, saya membaca. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus menyebut Roh Kudus itu sebagai penolong yang lain, ya. Matius 28 ayat 19 berkata, sebab itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi, inilah yang Yesus maksudkan ketika meminta para murid pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal. Ia adalah seorang pribadi yang sama dan setara dalam segala segi dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Ya, jadi Roh Kudus adalah Allah Tritunggal, salah satu dari pribadi Tritunggal. Apa tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita? Karena Yesus meminta kita untuk dipenuhi oleh Roh. Yohanes 3 ayat 5, apa tugas Roh Kudus? Yohanes pasal yang ketiga ayat
yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Roh Kudus bertugas melahirbarukan manusia kembali. Jadi orang mengajar kelahiran baru, agama lain mengajar, tidak bisa. Karena hanya Roh Kudus, Allah yang benar ini, yang dapat melahirbarukan manusia. Dia sang pencipta itu. Tidak ada Allah lain di luar dia. Oke? Yohanes 14 ayat 17. Siapa Roh Kudus? Yohanes 14 ayat yang ke-17 saya membaca. Ya, tentu saudara sudah mengisi ya di buku saudara, nanti tinggal dibandingkan. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menyertai dan tinggal di dalam hidup manusia baru. Ya. Tinggal di dalam hidup kita manusia baru. Yohanes 14 ayat 26. Siapa Roh Kudus itu? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jadi Roh Kudus adalah pribadi yang disebut penghibur yang diutus Bapa dalam nama Yesus. Luar biasa. Dia datang juga untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan manusia ciptaan baru ini tentang semua yang Yesus ajarkan. Saudaraku, hebat sekali. Mungkin kita katakan, wow, ini otak sudah tua, sudah tidak mampu mengingat. Tapi saudara dan saya sebagai manusia ciptaan baru Allah, jangan takut. Ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Haleluya. Ada jawaban. Penuh sukacita. Jangan takut menghadapi hari tua. Ya. Dia adalah roh yang akan mengajar dan mengingatkan kita serta menghibur. Puji Tuhan. Yohanes 15 ayat 26. Apalagi, siapa Roh Kudus itu? Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi penghibur yang diutus Yesus, yaitu roh kebenaran, keluar dari Bapa. Ingat kesatuan tadi, Tritunggal ini, ya. Roh Kudus keluar dari Bapa, diutus oleh Yesus. Oke. Dia adalah disebut sebagai penghibur. Dalam kedukaan, dalam kesusahan yang kita alami, dia yang sanggup menghibur. Dan dia datang untuk bersaksi tentang Yesus. Oh, hebat sekali. Luar biasa. Yohanes 16 ayat 13. Apa kata firman? Siapa Roh Kudus itu? Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow. Luar biasa. Kalau saya sebutkan dia adalah sebagai guru, roh kebenaran, yang memimpin manusia baru kita ini ke dalam seluruh kebenaran Allah. Dan ia akan mengatakan segala sesuatu yang didengarnya dari Yesus. Dan ia akan memberitahukan juga hal-hal yang akan datang. Oh, luar biasa. Yohanes 16 ayat 14. Siapa Roh Kudus? Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus adalah roh yang akan memuliakan Yesus.
Pribadi yang akan memuliakan Yesus, sebab ia akan memberitahukan apa yang diterimanya dari Yesus. Jadi Tritunggal ini kerja dalam visi misi yang satu, ya, sama, tidak bertabrakan satu sama lain. Kisah 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Siapa Roh Kudus itu? Ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Roh Kudus adalah pribadi yang memberi kuasa untuk kita menjadi saksi Kristus. Jadi memberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus kepada manusia baru, kita yang sudah diciptakan baru, di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, menjadi saksi di lokasi yang paling dekat, ya, dan sampai ke ujung bumi. Roma 8 ayat 28. Siapa Roh Kudus itu? Roma 8 ayat 28. Oke, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Maaf, ayat 26, sorry. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal, membantu manusia baru berdoa, bagaikan melatih anak kecil berbicara kepada bapaknya. Bahkan ia berdoa sendiri kepada Allah untuk manusia baru itu, demi kepentingan kita, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oh saudaraku, ini luar biasa. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus berarti kita tinggal di dalam Kristus. Kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, Tuhan bilang minta apa saja Dia akan berikan. Karena pasti yang kita minta akan sesuai dengan kehendaknya. Selesailah YouTube kita yang ketiga hari ini. Pelajari kembali bagian ini, siapa Roh Kudus. Karena kita hidup oleh Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa hebat kebenaran-Mu ini. Suatu kebenaran di mana Engkau sendiri hadir dan hidup di dalam diri kami. Mari Tuhan, bercahayalah, terangilah dunia melalui hidup kami karena kehadiran-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.